Shalom, perkenalkan, nama saya Dongdong Lenita Gutom dari kelas 12 MIA Smart and Samosir. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Laporan praktikum pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Setiap makhluk hidup akan mengalami proses pertumbuhan. Begitu pula dengan tumbuhan. Tumbuhan terbagi menjadi dua jenis, yaitu tumbuhan monokotil dan dikotil. Salah satu contoh tumbuhan dikotil adalah kacang hijau. Dalam proses pertumbuhan tanaman, tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah intensitas cahaya. Banyak orang mengatakan bahwa jikalau kita meletakkan suatu tanaman di tempat yang terkena sinar matahari, maka tanaman itu akan tumbuh dengan subur. Tetapi, masih banyak juga orang yang menyatakan bahwa jikalau kita meletakkan tumbuhan itu di bawah sinar matahari, itu hanya akan menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diadakan praktikum untuk mengetahui kebenarannya. 2. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau? 2. Apa perbedaan antara biji kacang hijau yang tumbuh di tempat terang dengan yang tumbuh di tempat gelap? 3. Dari kedua tanaman tersebut, manakah yang lebih cepat tumbuh? 3. Tujuan. 1. Mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. 2. Mengetahui perbedaan antara biji kacang hijau yang tumbuh di tempat terang dengan yang tumbuh di tempat gelap. 3. Mengetahui antara kacang hijau manakah yang lebih cepat tumbuh. B. Landasan teori. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Yang dimaksud dengan pertumbuhan adalah proses perubahan atau pertambahan ukuran yang meliputi volume, massa, tinggi, jumlah, dan panjang. Pertumbuhan bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan tidak dapat kembali atau irreversibel. Perkembangan adalah perubahan menuju kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi pada seluruh makhluk hidup. Salah satunya adalah tumbuhan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu makhluk hidup. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari luar tumbuhan, yaitu lingkungan beserta komponen abiotiknya. Faktor internal meliputi gen dan hormon, sedangkan faktor eksternal meliputi air, cahaya, kelembapan, suhu, kesuburan tanah, dan makanan atau nutrisi. Cahaya adalah salah satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Cahaya yang dibutuhkan tumbuhan tidak selalu sama pada setiap tanaman. Ada jenis-jenis tumbuhan yang memerlukan cahaya banyak dan ada pula yang memerlukan cahaya sedikit untuk pertumbuhan dan perkembangannya. C. Metode penelitian. 1. Alat dan bahan. 2. Langkah kerja. 1. Merendam biji kacang hijau dalam semalaman. 2. Masukkan kapas secukupnya. 3. Masukkan 5 biji kacang hijau ke setiap gelas plastik. 4. Tambahkan air secukupnya agar kapas tetap basah. 5. Tambahkan label dengan tulisan tempat terang dan tempat gelap untuk membedakan di mana kita meletakkan kedua gelas tersebut. D. Hasil dan pembahasan. 1. Hasil penelitian. ¿Cómo hacer para no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. Dari hasil pengamatan tersebut, dapat saya simpulkan bahwa perbedaan perlakuan terhadap tanaman biji kacang hijau akan mempengaruhi pertumbuhannya, yaitu 1. Cahaya merupakan faktor eksternal
yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Cahaya yang banyak atau cahaya terang membuat tumbuhan tumbuh dengan baik dan normal, sedangkan cahaya yang lemah atau tidak ada cahaya membuat tumbuhan tumbuh abnormal. 2. Perbedaan perlakuan terhadap tanaman biji kacang hijau menyebabkan beberapa perbedaan terhadap pertumbuhannya. Tanaman kacang hijau yang ditempatkan di tempat terang tumbuh dengan normal. Hal ini ditandai dengan warna daun yang hijau dan batang yang kokoh. Tanaman kacang hijau yang tumbuh di tempat gelap akan tumbuh abnormal. Hal ini terlihat dari warna daun yang cenderung berwarna kuning serta batang yang layu. Pada tanaman yang tumbuh di tempat gelap, batangnya cenderung bengkok. Bengkoknya tanaman ini menandakan masih adanya cahaya yang mengenai tanaman tersebut, sehingga tanaman tersebut tumbuh ke arah datangnya cahaya. 3. Pada 2 percobaan yang telah dilakukan, diketahui bahwa tanaman biji kacang hijau yang tumbuh di tempat gelap lebih cepat pertumbuhannya. Tanaman biji kacang hijau di tempat gelap memiliki batang yang tinggi dibandingkan tanaman yang tumbuh di tempat terang. Gejala ini disebut dengan etiolasi. Penutup. Kesimpulan, dari hasil penelitian yang telah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa tanaman biji kacang hijau yang tumbuh di tempat gelap dan tempat terang mempunyai perbedaan. Tanaman biji kacang hijau yang berada di tempat terang, pertumbuhannya akan lebih lamban. Hal ini terlihat dari tinggi batang yang jauh berbeda dibandingkan tanaman biji kacang hijau yang tumbuh di tempat gelap walaupun keduanya mendapat perlakuan yang sama. Selain itu, tanaman kacang hijau yang tumbuh di tempat terang, daunnya akan berwarna hijau dan tebal, serta memiliki batang yang kokoh dibandingkan tanaman yang tumbuh di tempat gelap. Tanaman biji kacang hijau yang tumbuh di tempat gelap mengalami peristiwa etiolasi. Hal ini yang menyebabkan pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan tanaman yang tumbuh di tempat terang. Sekian dan terima kasih.